Manik, yang menjadi fokus pendampingan kita pada pendampingan individu yang ketiga yaitu tentang refleksi hasil umpan balik 360 derajat dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari siswa. Yang kedua, rencana penerapan pembelajaran sosial emosional PSE yang ada di modul 2 ya, 23 ya. Kemudian diskusi hasil lokakarya 2 terkait dengan keterlaksanaan tahapan bakti itu. Jadi sebelumnya saya mau tanya sama Ibu kan sudah mendapatkan umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari siswa yang 5 orang itu kan. Nah, saya mau tanya sama Ibu, itu sudah Ibu upload di LMS atau belum? Kalau upload belum Pak, tapi sudah saya input di LMS. Di LMS sudah ya? Ya, sudah saya input dia. Oke, belum selesai berarti, masih dalam proses ya? Masih dalam proses. Tapi hasil umpan balik itu kan Ibu sudah baca kembali? Sudah Pak. Atau Ibu seraplah informasi dari hasil mereka itu? Iya. Kan gitu kan? Nah tentunya kira-kira tanggapan responden atau mereka yang memberi umpan balik tadi, kompetensi apa yang mereka menurut mereka sudah baik, kompetensi apa yang dirasa masih kurang baik? Kalau saya lihat dari beberapa Pak, ini gimana ya Pak ya? Kalau saya lihat ini, saya bisa menyusun rencana. Tapi ketika pelaksanaannya saya tidak bisa konsisten gitu. Jadi dari beberapa yang saya baca ini Pak, umpan baliknya, saya kurang berkomitmen terhadap pelaksanaannya gitu. Masih kurang sering konsistensi lah itu. Iya, masih sering agak molor gitu, masih agak sering balik ke belakang gitu Pak. Misalnya bisa Ibu sebut itu secara, ada tadi di sini. Dalam hal apa itu kira-kira? Ada tadi di sini. Saya pikir, oh iya ya, betul ya gitu. Dan ada 3 orang yang seperti itu, menyatakan seperti itu Pak. Misalnya mana tadi saya lihat ada dari Ibu Jinta juga, dari Ibu Rosmice juga. Saya baru sadar setelah saya lihat kan, oh iya ya, ternyata saya masih seperti itu ya gitu. Benar ya menurut mereka. Pak Boang tadi ya. Ini yang pertama, aktif berbagi praktik baik ini kan. Saya belum bisa, ini kan dia belum mulai selalu secara konsisten kan gitu. Kalau dia di nomor 2 berarti kan saya belum konsisten kan, baru gitu. Baru mulai gitu kan. Dan di sini juga ada yang seperti itu, dari Bu Arnita juga gitu. Berarti saya memang ini kan belum berbagi praktik baik, itu masih nomor 2 gitu. Ada juga tadi satu lagi seperti itu. Oh berarti memang masih saya belum bisa konsisten, hanya baru memulai gitu. Masih dalam diri berarti. Iya, masih itu sekedar untuk diri saya aja kan? Iya. Oke. Berarti mereka melihat saya praktik baik itu cuma untuk saya aja dulu, belum bisa saya bagikan ke kawan-kawan gitu. Ya. Dari sisi Ibu, betul Pak. gimana kira-kira? Iya. Memang benar. Penilaian mereka benar. Iya. Saya akui itu. Ketika menginput pun saya baru sadar, oh iya berarti iya ya, seperti itu ya. Berarti apa yang saya lakukan pada siswa praktik baik itu hanya untuk saya aja dulu. Belum bisa saya ajak kawan-kawan atau saya bagi untuk melakukan hal yang sama. Iya, belum bisa Pak. Oke, kalau gitu kan kadang-kadang memang harus seperti itu. Kita tidak bisa melakukan refleksi hanya dari dalam diri kita kan gitu kan. Iya. Kita juga harus menyerap informasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu tujuannya adalah untuk pengembangan diri kita sendiri kan gitu kan. Dan kita tidak bisa mengelak akan hal itu karena itu yang mereka lihat. Dan mungkin itu juga yang mereka harapkan. Iya, pasti. Apa yang Ibu ini dapatkan harusnya dibagikan. Yang dapat maunya dibagi kayak antara kira-kira begitu kan gitu kan. Oke, kalau gitu kira-kira terkait dengan umpan balik itu kan dalam hal berbagi praktik baik tadi.
Ibu kan sudah dapat Iya. masukan. Rencana Ibu gimana itu memperbaiki? Yang pertama mungkin saya harus lebih konsisten. Nah, ya, saya harus berkomitmen bahwa saya sering, konsisten itu kan saya artikan sering, selalu kan gitu Pak ya. Rutin lah. Rutin. Nah, jadi saya harus mulai berkomitmen bahwa harus saya rutin membagikan praktik baik itu. Jadi bukan untuk saya aja, bukan hanya di kelas saya aja gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua mungkin saya mengajak siswanya dulu. Jadi kalau siswanya nanti udah memulai praktik baik itu, saya berbagi ke siswa dulu. Kawan-kawan rekan guru melihat, oh iya murid Ibu Damani udah berubah gitu kan. Nah, jadi terkadang kalau rekan sejawat ini karena dia pengalaman kerjanya lebih besar dari kita, kalau tiba-tiba kita bagikan praktik baik, patol-palok kok kan gitu kan. Nah, itu hanya ada di buku Bu, katanya gitu nanti kan susah kan Pak. Jadi kalau dari murid kita imbaskan, menurut pemikiran saya ya Pak ya, kalau dari murid duluan kita tunjukkan berbagi praktik baik itu, mereka otomatis berarti yang diajarkan Ibu Damani itu begini gitu Pak. Ada kalanya kadang-kadang waktu yang menjawab semua kan gitu. Iya memang harus kan butuh proses ya Pak ya. Dalam hal itu dibutuhkan konsistensi tadi. Memang iya. Tidak segampang itu memang. Dan itu memang yang kekurangan saya. Konsisten kita dan ternyata itu terlihat dampaknya ke arah yang lebih baik, pasti orang yang melihat juga akan mengakui kalau itu baik. Iya. Jadi betul kurasa yang Ibu sampaikan tadi mungkin berbagi itu kepada rekan sejawat udah bisa dimulai lah itu. Iya Pak, pasti. Dan mungkin mereka juga mengharapkan makanya dibuatkan seperti itu. Pastilah Pak. Karena ada tanda tanyanya dalam dirinya. Saya merasa tertampar tadi ini loh sebenarnya. Kadang-kadang lupa kita kan gitu. Wah, berarti memang inilah kekurangan saya gitu. Oke, berarti itu sudah muncullah di dalam benak Ibu dan akan diterapkan kan gitu kan Bu, proses berbagi praktik baik tadi. Oke, selanjutnya Bu, saya mau tanya juga ke Ibu, modul 22 dan modul 21 udah dipelajari kan? Sudah Pak. Kira-kira yang bisa Ibu sampaikan ke saya apa yang sudah dipelajari dari modul itu? Yang pertama, Mengingatkan kembali. saya sudah mulai menerapkan PSE ya Pak? PSE, pembelajaran sosial emosional. Ya. Jadi saya tidak lagi memberikan hukuman fisik. Ya. Itu yang paling nyata saya lihat. Saya tidak lagi membiasakan untuk memberikan hukuman fisik, tapi hukuman yang lebih mendidik. Ya. Seperti saya wajibkan dia membaca bukunya, walaupun saya pisahkan dia dengan temannya dari kelompok. Dari kelompoknya gitu. Atau misalnya saya suruh membersihkan kamar mandi, membersihkan toilet. Itu pernah juga Pak, ada dokumentasinya. Saya suruh menyiram semua tanaman bunga yang ada di lingkungan sekolah ketika dia tidak mengerjakan PR misalnya. Bagi yang tidak aktif diskusi, saya tugaskan dia sebagai moderator di diskusi berikutnya. Itu pernah dan sudah ada dokumentasinya Pak. Gitu. Menyangkut pembelajaran berdiferensiasi ya, modul 21 ya. Kira-kira apa yang Ibu bisa bagikan sama saya tentang materinya betul? Berdiferensiasi itu seperti ini. Pembelajaran diferensiasi. Kira-kira yang seperti apa Pak gambarannya yang Bapak ingin dapatkan dari saya? Ya seperti yang kita diskusi di awal tadi. Kita mendeteksi terlebih dahulu. Sebenarnya anak-anak itu kan beragam. Ada yang kemampuannya dibilang kinestetik, ada yang mampu berpikir secara abstrak, ada yang harus konkret dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa? Kebetulan di kelas 9 itu kami kan 3 kelas, 3 rombel ini Pak. 93 itu lebih imajinatif orangnya. Ya, berarti jadi abstrak. Ketika saya menjelaskan, hanya menjelaskan pasar bebas aja pun mereka sudah bayangkan, berarti ini hubungan antar negara, internasional, kan begitu. Tapi di kelas 92, ketika saya menjelaskan pasar bebas, yang dia bayangkan itu onan klohi. Gitu dia. Jadi saya harus secara langsung to the point gitu.
harus saya jelaskan, saya tunjukkan videonya, saya bedakan dia pasar bebas dengan pasar yang menurut pemahaman dia. Nah, di 91 itu orangnya audiovisual. Ya. Kalau saya yang menerangkan, dia kurang berterima. Terima. Tapi ketika saya tampilkan video, Atau gambar-gambar. gambar-gambar, dia antusias, mereka antusias gitu Pak. Beda dia. Berarti istilahnya Ibu sudah mulai melakukan identifikasi itu Iya, kan gitu, sudah. Kalau tahap itu sudah Pak. Sudah ya. Pada penerapannya juga sudah dilakukan. Sudah. Hanya saja kesalahan saya tidak membagikan mereka ke dalam kelompok kecil. Itu aja. Kalau menurut teorinya kan saya harus bagikan mereka dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minatnya dan potensinya, kan seperti itu Pak. Kekurangan saya di situ. Saya sudah menemukan perbedaan itu. Saya sudah menemukan bahwa mana siswa yang audiovisual, kinestetik. Tapi saya tidak membagikan mereka pada sesuai dengan kelompoknya dan tidak memberikan tugas yang sesuai dengan Belum melakukan pemetaan ya berkaitan dengan materi ya. Iya. Tugas tagihan seperti apa yang cocok ke kelompok ini, ke Iya. kelompok ini, kelompok ini gitu. Hanya masih sekedar menemukan Pak. Saya Masih menemukan, mengidentifikasi mengenali ya? dan mengidentifikasi. Oke. Iya. Kalau gitu kira-kira rencana Ibu ke depan berkaitan dengan itu pembelajaran berdiferensiasi, Ibu kan sudah identifikasi Iya. dan juga sudah terima pembelajaran sosial emosional. Yang pertama inilah dulu, apa yang Ibu rasakan yang berubah pada diri Ibu selaku seorang guru setelah mendapatkan modul ini? Yang pertama, saya bisa mengelola konflik baik intern saya maupun saya dan siswa. Ya. Itu Itu berarti itu yang disebut kesadaran diri ya. Iya, Manajemen kesadaran diri ya. Iya, manajemen. Kalau manajemen diri mungkin dari mengelola emosi, waktu, pekerjaan. Kalau kesadaran diri mungkin bisa mengelola emosi gitu Pak. Iya. Nah, jadi ketika ada murid yang bilang saya nggak bawa buku Bu, tugas nggak ada, saya nggak langsung marah, naik pitam, emosi, merepet sampai satu les, nggak gitu lagi Pak. Nah, saya bilang kamu duduk di sebelah sini karena dia ada bukunya gitu. Atau misalnya kamu pinjam buku di perpus dulu, itu saya lihat perpus buka, pinjam buku kalau nggak bawa gitu. Kalau dulu saya suruh lari tuh Pak, Iya, kita langsung menghukum ya. keliling lima kali lapangan gitu. Jadi itu yang nyata saya rasakan dalam diri saya. Jadi saya bisa mengelola emosi saya. Yang kedua, saya bisa memanajemen kapan saya harus mengerjakan LMS, kapan saya harus membaca untuk materi, kapan saya harus mengerjakan menilai tugas-tugas siswa. Itu dia. Walaupun kadang keteteran juga Pak. Karena kan masih harus berproses ya Pak Iya. ya. Karena memang tagihan kita ini banyak juga Iya. termasuk kan ditambah dengan tugas kita yang harus kita lakukan secara Iya. reguler di sekolah Iya. kan gitu kan. Oke, seterusnya harapan Ibu dengan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Seperti apa gambaran? Gambaran saya kelas itu antusias, siapapun gurunya masuk mereka antusias, itu aja. Mereka antusias menunggu, itu aja yang saya dambakan. Siapapun pelajaran apapun yang bakal masuk, misalnya kan pergantian les, mereka antusias, nggak langsung malas gitu. Yeah. Selama ini saya lihat selesai ini kalian pelajaran apa? Matematika Bu, gitu kan. Baru IPA Bu, PPKN Bu, gitu kan. Tapi kalau siap ini kalian belajar apa? Penjas Bu, bola ingin, ya kan. Jadi beda, ada perbedaan gitu Pak. Yeah. Jadi yang saya harapkan semuanya jangan seperti itu. Jadi siapapun mata pelajaran apapun yang akan masuk di kelas itu mereka antusias, semangat, gitu. Nggak langsung malas, nggak langsung gimana gitu lah Pak. Ada yang sengaja sembunyi kadang karena malas. Permisi Bu, mulai dari masuk ibunya sampai nanti habis lesnya nggak nampak. Baru masuk lagi dia setelah Iya. selesai. Iya. Kemarin tuh ada yang seperti itu Pak. Iya, berarti itu makanya mungkin perlu pembelajaran sosial emosional itu kan gitu. Iya. Kan artinya menumbuhkan bahwa belajar itu memang penting kan, Iya. kira-kira begitu. Tapi
di satu sisi belajar itu juga harus menjadi situasi yang menyenangkan bagi Iya. mereka supaya tidak tumbuh kejenuhan kan gitu. Jadi mungkin berkaitan dengan berbagi praktik baik tadi juga itu bisa menjadi masukan juga bagi ibu untuk membagikan kepada mereka melalui materi pembelajaran sosial emosional itu. Artinya kan belajar itu harus terpenuhi kesejahteraan psikologi katanya. Well-being. Ya. Ketika itu sudah tercapai kan berarti kan situasi itu sudah sangat-sangat enak lah, berarti sangat-sangat menyenangkan kan gitu. Tidak ada lagi yang merasa terpaksa atau dipaksa, tak ada lagi yang harus dimarah-marahi atau hukuman fisik kan gitu kan. Oke, saya rasa itulah dia Bu. Nanti di PI PI keempat kita akan melakukan supervisi langsung ke dalam kelas. Boleh Pak. Jadi sebelum kita sampai ke situ Ibu harus menyusun RPP-nya dulu. RPP pembelajaran yang akan dibawakan nanti pada saat supervisi, tetapi RPP itu harus memuat unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, budaya positif. Oke. Nanti Berarti Ibu di dalam RPP itu sudah memuat seperti yang tadi. sudah memuat dan sudah dikaitkan. Iya. Kan gitu Pak ya. Letaknya pas. Iya. Tidak seperti cerita saya tadi ya kan. Kalau dari sisi teori kan itu yang diterima dari pasien kan, Iya. gitu kan. Kita pengajar praktik memastikan bahwa itu terlaksana kira gitu. Iya Pak. Jadi tetap berkaitan apa yang diminta oleh Pasil RPP-nya yang sudah Ibu buat. Nah, itu juga nanti yang akan kita tampilkan gitu. Tapi secara nyata pembelajaran langsung. Itu kan sudah lewat Pak. Iya, karena memang itu terlambat. Artinya berarti saya sampaikan lagi di kelas gitu. Iya, nanti Ibu. Karena Atau boleh dengan materi itu kan yang sudah lain. berlalu. Dengan materi yang lain. Materinya kan boleh. sudah berlalu. Atau nggak apa-apa diulas saja lagi biar yakin ya saya itu. Terserah Ibu lah. Karena materi kami ketika itu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Iya. Sekarang udah berlalu. Ini udah selesai, udah pasar bebas kami. Iya. Udah mau ujian, udah terakhir lah. Kalau mau disesuaikan dengan materi kelasnya juga boleh. Tapi itu diserahkan. Yang saya kepada upload di LMS perubahan sosial budaya. perubahan sosial budaya. Kalau pun mau itu lagi diulang, nggak apa-apa. Salah. Tapi Tergantung tagihan. pentingnya adalah ini Oh, harus kaitannya memenuhi itu unsur tadi itu ya. tadi. Oh. Unsur diferensiasi, sosial emosional, budaya positif. Tapi Bu kirim dulu sama saya nanti Boleh Pak. via WA kan, biar saya pelajari juga dulu, atau mungkin saja ada umpan balik dari saya selaku pengajar praktik. Iya. Nanti pada PI 4 kita lakukan langsung observasi, Ke kelas ya, Ibu Pak. mengajar di dalam kelas. Iya. Gitu. Kan kelasnya nggak harus kelas yang saya observasi kan Pak? Kelasnya Bebas, kelasnya bebas. Ya. Kelas mana aja. Kita kan hanya mau melihat itu juga, praktiknya. Iya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, kan hanya itu. Mana-mana yang perlu diperbaiki gitu. Oke, kurasa cukup Bu. Ada yang perlu Ibu sampaikan lagi pada PI kita yang ketiga ini? Kalau dari saya nggak ada Pak. Cukup Bu. Iya. Tapi yang itu tadi tolong diupload di LMS tagihan-tagihannya kan. Yang umpan balik tadi kan, itu harus diinput. Iya Pak. Kalau belum selesai biar diinput semua supaya semua tagihannya bisa terpenuhi. Ini sudah saya input, tinggal upload aja Pak. Sudah diinput di LMS. Iya. Juga harus diupload, dipoto. Iya katanya. Begitu. Upload. Itu yang makanya saya bingung. Ini diupload apa semuanya? Diupload 5-5-nya, 5 guru, 5 siswa Iya, atau? tergantung LMS-nya. Kita boleh kita lihat di LMS. Di LMS saya your response 5 gitu aja. Berarti 5. Hmm. Oh, iya. Kalau 5 katanya berarti Berapa lembar gitu loh Pak? Apa muat nanti? Takutnya terlalu
besar nanti nggak terima dia lemes. Tadi kita lihat sama-sama sama Pak Joni, di situ hanya tinggal centang-centang aja seperti ini. Iya. Kalau Maksud saya, mau harus diupload, kan bisa digabungin juga, pakai jadi kecil-kecil dia. digabungin dia di Jadi satu file. PDF.